Wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Berjumpa kembali dengan saya Tuan Netra, penjual kerupuk yang biasa beraktivitas di Jalan Ciditira Sumber Cekemiling. Di kesempatan siang hari ini kita akan belum aktivitas, yang pastilah ya, belum aktivitas jualan. Cuman saya akan memberikan pengalaman saya ini, ada cerita. Jadi tentang penipuan penggandaan uang atau uang goib ini. Saya pernah mau tertipu ini dengan mengatasnamakan Kang Ujang Bustami atau yang punya pondok anti galau ya. Dan untuk lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Itu ada syaratnya ya. Syarat-syarat itu. Makanya kalau semacam persugihan itu kapan kita membutuhkan itu, seumpamanya kita membutuhkan itu tinggal kita bilang itu. Nah, kalau masalah uang barokah ini enggak, Kang, beda. Kalau sudah Kang ngambilnya sekali ini, untuk selanjutnya itu enggak bisa lagi. Makanya sebelum ambil itu dipikir dulu berapa kira-kira kebutuhan, kira-kira uangnya cukup seperti itu. Itu ada yang orang mengirim maharnya cuma 1 juta itu bisa dijadikan 10. Tapi seumpamanya Kang kirimnya 10 itu bisa jadi 100 gitu. Ini harus satu dulu itu kan, tanyakan uangnya itu. Berapa itu harganya? Waktunya singkat itu ya, bisa langsung gitu ya. Oh, 55.000. Waktu penarikan itu cuma kita makan waktu, biasanya selama ini saya itu yang bantu-bantu yang sudah ini ya Kang ya, itu cuma makan waktu itu 24 jam itu Kang. Kan saya ritualkan uangnya, mungkin besok paginya sekitar jam 9, jam 10 itu bisa langsung kita transferkan itu uangnya. Tapi ngomong-ngomong ini saya bicara langsung dengan Pak Ujang Bustami, Bustami apa dengan anak buahnya ini? Ini dengan saya sendiri ini, Kang. Siapa namanya? Ya, Kang Ujang benar ini. Kang Ujang ya, Bustami. Yang saya sendiri ini. Biasanya itu, ya saya tinggal kalau ada kepentingan atau segala macam ada acara itu ada admin saya yang mengangkat teleponnya. Nanti kalau ada keperluan tinggal admin saya bilang sama saya kalau ada orang ini. Kalau untuk sekarang ini dengan saya sendiri nih. Oh iya. Malah langsung dengan yang istilahnya ketuanya gitu ya. Yang ketuanya. Bukan masalah ketuanya, yang istilahnya iyalah yang boleh dikatakan ketuanya ya. Yang punya pendepokan ini. Itu yang channelnya itu rame itu kan, yang sampai suka pemberantasan dukun santet segala macam itu kan, orang kesurupan gitu ya. Iya seperti itu Arong, benar itu. Gitu. Ya saya sering tonton itu tadi videonya, makanya kok inbox saya ini, wah luar biasa ini. Iya, yang sering saya bantu masalah uang barokah ini ya Pak ya. Biasanya Kang saya bantu itu kebanyakan yang minta bantuan ini, ini biasanya dari Kalimantan, Sulawesi, sama TKW di Malaysia itu Kang. Kebanyakan itu yang ngambil itu. Alhamdulillah yang sudah-sudahnya, alhamdulillah semuanya bisa banyak berubahnya pokoknya. Selama ini belum ada usaha, sekarang itu udah kebangun usaha sendiri. Meskipun mobil yang nggak 3-4-5-nya paling nggak sudah ada punya mobil. Pokoknya bersyukur lah. Jadi karena dari kelipatan itu tadi ya, penggandaan uang tadi itu ya. Ya, itu uang itu. Dari 1 jutanya bisa berapa kali lipat itu? Jadi 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat, 110 banyak. Itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, seumpamanya ini ya Kang ya, seumpamanya besok kalau istilahnya kirim maharnya seumpamanya ini Kang ya. Besok
besok seandainya Kang itu kirim maharnya, nanti malamnya langsung diritualkan itu. Oh, gitu. Kenapa kita diritualkan? Karena banyak ini Kang, dalam waktu 1 minggu itu pernah juga kita ritualkan itu 4-5 orang itu. Pas sampai 5 orang. Jadi kalau misalkan mereka memberikan mahar masing-masing 1 juta, berarti 5 juta dalam waktu semalam itu ya. 5 juta bisa berkali lipat, berarti berapa juta lagi? 50 juta berarti. Kalau 5 juta Tapi itu boleh bisa masuk tapi jadi, lagi. itu tidak bisa lebih, tidak bisa dikurangkan itu. Ya, Allah juga tidak Ya alhamdulillah. menyetujui yang namanya kita lebih atau dikurang itu. Yang namanya kita mengkurangkan uang itu berarti kita memakan bukan hak kita sendiri. Yang nama kita melebihkan uang itu berarti yang namanya kita melebih itu harus dilebihkan itu berarti kita itu boleh dibilang itu serakah. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini, Walaupun 1 perak pun juga tidak bisa lebih atau kurang. yang jadi pertanyaan saya gini, jadi kalau misalkan kita memberikan mahar 1 juta, terus bisa dari 10 juta, itu 10 juta dari mana? Apa ada setan atau jin yang membawa uang apa bagaimana ya? Kalau masalah itu kan istilahnya itu rahasia gitu ya. Ya gimana pun caranya itu lagian juga Bapak juga dibahas juga istilahnya belum tentu mengerti itu Pak ya. Maaf bukannya saya itu merendahkan atau segala macam apa. Ya karena saya tanya gini karena saya nggak tahu, bodoh gitu, mungkin kan kok bisa berlipat ganda, apa dicetak ulang atau ada setan yang bawa atau jin gitu kan gitu. Ada perewangnya gitu maksudnya. Ya setiap kita ritual itu kenapa kita harus memakai ayam dan juga minyak jafaron itu. Itulah untuk alat-alat dan bahan ritual kita itu. Ya saya sendiri juga silanya gimana ya, pokoknya kalau 1 juta itu nanti langsung bisa jadi 10 itu. Tahu-tahu udah jadi 10. Itu langsung ke rekening kita ya? Ya langsung rekening itu Pak. Biasanya itu ada yang ke rekening, ada juga yang nggak punya rekening itu admin kita yang mengantar. Jadi kalau yang kayak saya ini memang lagi nggak punya duit sama sekali, gimana supaya dapat duit segitu banyak gitu? Nah itulah jadi permasalahannya. Kalau masalah uang mahar itu Pak ya, itu tidak bisa itu kita harus dengan uang Bapak sendiri karena kita menggandakan uang itu atas namanya Bapak itu. Ya. Ya, masalahnya saya ini nggak bisa kerja, ini orang jalan aja susah, tapi pengen punya duit gitu kan, mau untuk berobat gitu. Kirain Kang Ustadznya ini bisa ngirim uang dulu gitu, bantu saya gitu, nggak bisa ya? Kalau masalah itu gimana ya Pak ya, ya Kang ya. Kan dari mahar-mahar beliau itu yang udah mahar sama sampean kan berarti sampean punya duit. Ya memang itu juga istilahnya emang kita itu bisa ditualkan duitnya itu ya Kang ya. Tetapi yang diritualkan itu bukan hak kita itu. Kalau masalah banyak duit itu ya enggak, tapi kalau sekedar untuk kehidupan, untuk ekonomi, syukur alhamdulillah lah. Ya mungkin secara ininya supaya mungkin saya bisa ngasih maharnya. Ngasih mahar kan harus punya duit toh. Punya duit itu kita harus kerja. Nah sementara belum bisa kerja, ini kan harus sembuh dulu sakitnya ini, baru bisa kerja, bisa cari duitnya dulu untuk maharnya gitu. Jadi sampean bantu dulu saya uang untuk berobat gitu kan. Iya. Gini ya Kang ya, sekali lagi saya jelaskan dan sekali lagi biar gimana ya, biar Kang itu lebih jelas, lebih detail lagi ini. Iya. Tujuan Kang itu mau ngambil uang goib ya, uang barokah itu. Tetapi yang namanya mahar itu walaupun 100 perak pun juga itu tidak bisa itu uang tambahan, walaupun 100 perak tambahan dari orang itu nggak bisa itu Kang ya. Kita harus uang dengan uang kita sendiri. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan penarikan itu atas nama itu atas nama Bapak. Jadi harus gimana ya, harus uang itu dari tangan dari Bapak benar itu. Tidak bisa dari siapa-siapa. Oh gitu
gitu ya. Berarti saya harus cari uang dulu nih ya kalau emang pengen ada perubahan ya. Iya tergantung ya gimana ya. Ya pokoknya itu Engkang pokoknya membantu jika Engkang juga ingin hidup lebih baik, lebih gimana ya, seperti orang yang punya itu. Makanya Engkang berusaha lah. Kalau masalah bantuan untuk penarikannya itu, insya Allah saya juga membantu. Di dalam saya membantu itu demi Allah ya, demi Allah, ya Allah, saya nggak pernah yang namanya meminta upah atau imbalan. Berapapun itu yang saya tarik itu, semuanya itu punya orang yang mengambil uang barokah itu. Ya mungkin imbalannya kan dari uang mukanya itu kan, misalkan apa namanya itu tadi bahasanya. Jangan salah, maaf sebelumnya ya Pak ya. Maaf sebelumnya ini ya Kang. Itu tidak ada, tidak pernah saya, dan juga itu tidak pernah saya lakukan itu mengambil upah segala macam itu. Seumpamanya Engkang itu gimana ya, mau ngambil uang itu cuma ada dananya 1 juta, itu tetap 10 juta, 1 perak pun tidak bisa dikurangkan gitu. Enggak, berarti kalau kita memberikan mahar nih ke sampean, saya transfer 1 juta misalnya, uang itu kemana? Nah, uang itulah nanti kita gandakan, kita ritualkan, uang itulah nanti kita ritualkan. Karena uang Bapak tuh nanti, ini saya gimana ya, sebenarnya biar lebih tahu lagi, itu uang 1 jutanya nanti kita taruh, itulah kita ritualkan, itulah yang nanti kita gandakan. Oh gitu, ya. Mungkin Engkang paham saya gitu. Seumpama itu nggak bisa dikurang, seumpamanya Engkang itu ngirimnya 1 juta, 1 perak pun nggak bisa dikurang. Nanti uang itulah yang kita ritualkan nanti. Dari uang 1 juta itulah nanti bisa jadi uang 10 itu. Makanya uang ganda itu. Berarti sampean nggak ngambil duit itu ya mas sebenarnya ya? Demi Allah saya nggak pernah yang ngambil itu. Bagian juga yang nama kita bantu, kalau untuk itulah yang saya bilang tadi, kalau sekedar untuk makan, jangankan untuk makan, maaf ini bukan saya itu sombong ya Kang ya, bukan untuk makan saya saja, sedangkan untuk makan santri saya ratusan ini, saya juga mampu kasih makannya. Nama ininya Pak, padepokannya itu? Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, nama padepokannya apa itu? Itu Padepokan Anti Galau itu. Padepokan Anti Galau. Bukan anti miskin, bukan ya? Jangan nanti Bapak itu salah paham setelah Bapak itu mengirimkan maharnya itu nanti dikurang enggak ya. Kalau dikurang juga nanti enggak jadi itu. Ya. 100 perak pun juga kalau dikurang dari 1 juta itu enggak jadi itu, Pak. Enggak bisa diritualkan itu. Minimal harus 1 juta ya maharnya ya. Nggak bisa kurang dari itu. Ya minimal itu harus 1 juta itu, 1 jadi 10. Kalau seumpamanya 10 jadi 100 itu gitu. jadi 100. Wah, Itulah kalau seumpamanya 100 itu jadi 1 M. Pokoknya 1 banding 10 itu. Iya, tapi saya kan harus jelas dulu, maksudnya sampean kan sebagai ketua ini apa namanya padepokannya itu kan. Nama padepokannya apa, terus itu kan santrinya ada ratusan gitu kan. Ya. Jadi maksudnya saya jangan sampai maksudnya salah ini loh, salah orang gitu kan. Memang betul-betul ini dari Benar. dari Pak Ustadz Ujang Bustami gitu kan, maksudnya gitu. Ya Kang. Ya. Saya juga paham maksud Kang, sudah paham maksud Kang itu. Takut Kang itu salah orang gitu kan. Takutnya nanti kan jangan-jangan nggak taunya orang lain yang ini gitu kan. Enggak, nggak usah takut, nggak usah istilahnya berangkat. Demi Allah ini benar-benar dengan saya sendiri. Kalau jika Kang ingin merubah nasib Kang bisa lebih baik. Jadi tadi apa nama padepokannya tadi diulang lagi Kang supaya saya jelas tadi. Padepokan apa yang di
Padepokan Anti Galau. Padepokan Anti Galau. Oke, nantilah berarti secara ininya walaupun belum paham betul, saya udah sedikit paham lah, tapi kan terkendala dengan saya belum punya maharnya. Saya harus cari dulu maharnya gitu kan. Nanti sambil saya bicara dulu sama orang rumah, setuju nggak gitu kan, kalau setuju Iya. nanti saya hubungi lagi sampean gitu ya. Ya, Oke. ya tidak apa-apa. Yang jelas saya sarankan Kang nggak usah takut, nggak usah khawatir takutnya nanti uang ini takut ada tumbal atau ada apa ya. Jangan ada tumbal, kayak takut saya kalau ada tumbal. Iya makanya saya itu jelaskan, saya boleh jamin, saya jamin dan saya lebih tahu ya yang namanya dosa musyrik atau segala macam. Oke. Dengan uang ini halal dan barokah, tidak ada apa-apanya. Oke. Makanya kita kita menarik uang itu harus menggunakan ayam itu. Kenapa kita harus menggunakan ayam? Maka ayam itulah nanti ya kita kasihkan itu. Oke. Ayam sama ya lagian pokoknya kalau Kang mau yang bisa nggak bisa kita ritualkan itu cuma malam minggu itu Kang. Oh, cuma malam minggu ya pantangannya ya? Ya tidak bisa itu. Selain malam minggu dari Senin sampai Jumat itu insya Allah bisa. Oh, gitu. Tapi kalau malam minggu itu nggak bisa. Oke, siap. Lagian ini saya juga mau ritualkan ini dari Manado ini. Oh, dari mana dong? Oh, Ya iya. dari Manado. Tadi siang dia kirimkan maharnya itu berapa? 7 juta dia. 7 juta, mantap. 7 juta karena dia minta 70. Dia minta 70 juta. Iyalah untuk tahap awal mungkin kalau memang berhasil kan bisa nambah lagi. Kalau udah dapat 70 jutanya kan kita mau mahar 50 juta juga nggak sayang kan? Ya. Oke. Jadi terima kasih banyak ini penjelasannya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan saya punya rezeki untuk memberikan maharnya. Nanti jika Kang udah ada lagian Kang juga mau cepat-cepat bisa berubah nasib, segeralah telepon aja, kasih aja kabar pokoknya. Oke, siap. Kang sudah siap. Ya saya juga di sini siap membantu. Oke, siap. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.